Berdasarkan hasil pertemuan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku pada 10 Juli 2023 yang lalu, maka dilaksanakan rapat tindak lanjut pengendalian inflasi yang dipimpin oleh Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pengendalian Provinsi Maluku, Hadi Basalama, bertempat di ruang rapat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku pada Jumat 28 Juli 2023. Hadir pada rapat dimaksud jajaran TPID Provinsi Maluku, pimpinan BUMN, dan stakeholder terkait. Basalamah pada kesempatan itu menegaskan bahwa rapat yang dilaksanakan ini sesuai dengan instruksi Gubernur Maluku dalam rangka pengendalian inflasi untuk melakukan penanganan yang komprehensif, bekerja cepat, dan dampaknya harus bisa menurunkan inflasi. Bersama yang pertama dalam rangka pengendalian inflasi di Provinsi Maluku sesuai arahan petunjuk instruksi Bapak Gubernur berulang-ulang kepada tim TPID Provinsi Maluku untuk melakukan penanganan yang komprehensif, bekerja cepat, dan dampaknya harus bisa menurunkan inflasi. Untuk itu yang pertama, kita membutuhkan suatu sistem perencanaan yang tersistem, terukur, yaitu berupa neraca produksi pangan untuk kebutuhan dan berapa biaya logistik yang timbul akibat tingginya biaya. Untuk itu nanti kita dari tim Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku akan mendesain ini supaya kita bisa punya blueprint, Pak. Blueprint mengenai neraca pangan di Provinsi Maluku. Berapa produksi, komoditasnya apa, berapa kebutuhan, margin distribusi berapa, dan pelakunya seperti apa. Itu data supaya kita bisa melakukan early warning system. Yang kedua, kita berupaya untuk meminimalisasi beli pangan di luar, gitu, untuk meningkatkan produksi kita. Jadi gerakan peningkatan produksi, canangkan aja gerakan peningkatan produksi ini 3 kali lipat untuk memenuhi kebutuhan daerah, supaya kita bisa meminimalisasi yang namanya KAD, kerjasama antar daerah. Kalau kita menggunakan instrumen kerjasama antar daerah, maka kita harus belanja itu di luar. Kalau kita belanja itu di luar, maka ada capital outflow. Padahal kita membutuhkan struktur PDRB yang kuat. Anda bayangkan aja, kalau dari pangan bisa 1 triliun keluar, mending duit itu berputar untuk Maluku. Ya, ujung-ujungnya juga akan menaikkan nilai tukar petani, gitu. Ya, itu poin pertama. Yang kedua, yang ketiga, Bank Indonesia tadi berdasarkan evaluasi kita hari ini, kita menggunakan data harga, satu data Maluku untuk data informasi harga pangan di Maluku. Telah disusun, dibuat oleh TPID, seluruh data-data input, nanti BI yang buatkan sistem, dan sistem itu tadi sudah ada. Kita telah memiliki sistem informasi harga yang terintegrasi. Dan laporan ini juga disampaikan ke pusat, ke Kemendagri, dan seterusnya. Adapun harga yang rata-rata tersebut adalah lokusnya 2, Ambon dan Tual. Kenapa Ambon dan Tual? Ambon dan Tual adalah representasi pantauan harga untuk pengendalian inflasi di Provinsi Maluku. Data-data lain yang nanti penguatan dari Badan Ketahanan Pangan adalah data harga rata-rata seluruh kabupaten kota, termasuk daerah yang bukan perhitungan TPID. Kenapa ini juga penting? Supaya kita bisa mengetahui daerah produksi dan daerah defisit di mana kabupaten. Kabupaten produksi dan defisit. Nanti ending daripada ini, masuklah kerjasama antar daerah. Antar daerah itu lokal kita yang sudah jalan Maluku Tengah dan Ambon. Ya, Maluku Tengah dan Ambon setelah Biro Pemerintahan Indak Badan Ketahanan Pangan fasilitasi ini, apa yang bisa disuplai dari Maluku Tengah untuk Ambon?
Nanti masing-masing kabupaten itu, kabupaten dan kota yang udah kerjasama itu cepat bisa terimplementasi. Yang kedua, yang berikutnya adalah BI akan membuat sistem informasi harga berbasis digitalisasi. 1 bulan dari hari ini udah disiapin, akan dipasang di salah satu pasar menjadi representasi pemantauan harga kerjasama dengan UPTD pasar di Kota Ambon bersama-sama kadisnya yang ada di sini. Tujuannya daripada sistem informasi harga ini adalah memberikan edukasi kepada konsumen bahwa harga yang ada di pasar seperti ini, pagi dan siang hari. Harga beras berapa, harga gula berapa, harga telur berapa, dan seterusnya. Ya, dan Bank Indonesia bersama Badan Dinas Ketahanan Pangan akan membuat IG, Instagram kita namanya Instagram TPID. IG ini akan menyampaikan edukasi ke publik berkaitan dengan harga, stok, upaya, dan langkah-langkah konkret yang kita sudah sampaikan. Nanti kita mohon ada check and balance. Ada masukan dari pemerintahan seperti apa, masyarakat ada pemantauan di mana, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, setiap hari Selasa Dinas Ketahanan Pangan akan melakukan gelar pangan murah. Orientasi adalah masyarakat yang betul-betul tepat sasaran dengan melibatkan Bulog, distributor. Tadi telur yang rata-rata telur masuk dari salah satu distributor aja kurang lebih sekitar 1.041.000 butir dalam 1 bulan. Distributor namanya apa, Pak? Jadi PT Mitra ini memasukkan telur di Ambon 1 bulan kurang lebih 1.071 butir. Kita terus mendorong dia memaksimalkan pembelian ini supaya bisa melakukan intervensi, karena kebutuhan produksi kita dengan konsumsi itu ada defisit. Maka kita mendorong distributor ini untuk melakukan pembelian di luar dalam rangka intervensi. Ini nanti juga masuk di dalam komoditi yang berkaitan dengan gelar pangan murah. Di samping itu juga program-program yang dilakukan setiap hari Dinas Perindak atau pemerintah Kota Ambon yang bagaimana disampaikan oleh Pak Wali Kota, hadir di sini juga Dinas Perindak Kota dan Dinas Pertanian, setiap hari akan melakukan yang namanya operasi pasar, gelar pasar murah, gelar subsidi setiap hari. Di samping bersama-sama dengan Bulog juga melakukan demikian adanya. Jadi semua upaya dan langkah-langkah yang kita lakukan ini di dalam rangka bagaimana mengintervensi harga supaya harga yang kita lihat bergerak di pasar itu cepat kita melakukan intervensi untuk menstabilkan kembali harga. Bulog akan melakukan OP secara mobile juga, pindah-pindah. Jadi OP juga yang dilakukan Bulog, beras, minyak goreng, dan gula pasir. Setiap hari juga melakukan mobile. Dan stok yang dikuasai hari ini kurang lebih hari ini ada 1.500, akan masuk 3.340 ton untuk penambahan stok Maluku, dan akan masuk lagi 5.000 ton. Ya, jadi total akumulasi ini adalah buffer stok yang dikuasai oleh Bulog. Belum termasuk yang dikuasai oleh pedagang atau para distributor. Jadi tidak ada alasan kalau beras ini itu dia naik gitu. Nah, di dalam konteks ini Bulog melakukan operasi pasar di dalam konteks kualitas medium. Sementara Dinas Kota, pemerintah kota premium bersama-sama dengan provinsi. Jadi semua langkah kita lakukan karena kenaikan inflasi kemarin sumbangannya bukan dari medium, tapi justru beras premium seperti itu. Ya. Kemudian poin berikutnya adalah khusus kepada Dinas SDM segera akan menyusun harga eceran tertinggi peraturan gubernur sebagai payung hukum representasi terkait dengan harga mitra atau minyak tanah subsidi
sehingga tepat sasaran. Ya, nanti bersama-sama dengan Iswana Migas untuk menentukan berapa margin distribusi dan seterusnya, sehingga harga itu dijual secara tertutup. Jadi pendekatan penjualan harga barang subsidi ini jangan open, harus terkontrol. Jadi metodologinya bisa Anda lakukan seperti di pertanian. RDKK, rencana definitif kebutuhan kelompok, itulah sehingga barang ini menjadi tepat sasaran. Ini segera bicarakan supaya kita bisa menentukan, kabupaten dan kota bisa mengambil ini sebagai pedoman. Ya. Kemudian yang kedua, kontrol stok, khususnya minyak tanah, dari depot Pertamina ke ejen kemudian ke pangkalan, berbasis data yang dikuasai, dan harga mitan ini harus tepat sasaran karena ini adalah berbasis daripada subsidi. Kemudian Dinas Pertanian segera akan menyampaikan bibit dan surat edaran untuk melakukan gerakan tanam cabai di masing-masing OPD dan BUMN. Jadi ini kita canangkan ini untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan cabai kita di Provinsi Maluku. Paling tidak ada upaya dan langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk konsumsi masing-masing. Ini harus dimasifkan, ya, disampaikan juga ke kabupaten kota. Kemudian Dinas Perikanan, tidak ada inflasi lagi yang muncul karena faktor ikan, sebagaimana Bapak yang sampaikan tadi. Ya, ini kontrol betul-betul, jangan kita punya ikan, kok ikan yang jadi dampaknya gitu.